Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih oleh karena kami boleh berbakti di jemaat-Mu di Mount Moria. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ya Bapa, dan bila firman yang akan disampaikan boleh menjadi satu pegangan bagi kehidupan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jadi pelajaran kita adalah tentang pelajaran menyingkirkan pelajaran. Tadi sudah diperkenalkan, saya juga tidak tahu dari mana foto saya diambil. Ya, ada foto juga tadi dengan istri, dengan Oma di situ. Ya, memang 2 minggu yang lalu Pendeta Haldeman katakan kirim foto. Saya bilang saya tidak punya foto. Foto saya yang paling bagus itu yang diambil sama Edward. Ya, kalau yang lain itu fotonya tidak tahu kabur-kabur. Ya, jadi itu 2 foto itu memang Edward yang ambil itu ya, luar biasa sekali. Mungkin nanti satu kali kami akan ke Kafling untuk ambil foto studio masing-masing, ya itulah kami akan gunakan untuk nanti kalau kasih khotbah ke tempat-tempat yang lain ataupun webinar. Lalu kemudian tadi diperkenalkan juga adalah sebagai pengajar, ya sebagai lecturer. Oke, jadi kalau kami sebagai pengajar, kami pasti mengajar, ya, menyampaikan sesuatu. Tetapi pada hari Sabat ini, seakan-akan saya itu berbicara sesuatu yang sangat kontradiksi dari judul, ya, pelajaran menyingkirkan pelajaran. Tetapi sekarang yang menjadi satu pemikiran kita adalah pelajaran apa dan pelajaran apa yang akan disingkirkan. Ya, jadi pelajaran apa yang akan disampaikan dan pelajaran apa yang akan disingkirkan. Menurut ahli jiwa, ada kurang lebih 2.000 jenis ketakutan. Ya, ada 2.000 jenis ketakutan. Namun, mereka mengatakan bahwa ada 2 ketakutan yang dilahirkan, yang memang sudah ada di dalam diri kita. Ya, di dalam diri makhluk hidup, yaitu ketakutan untuk jatuh dan ketakutan pada suara keras. Ya, dan ini kita bisa saksikan atau saya sendiri saya saksikan. Ya, kebetulan pada tanggal 4 Februari yang lalu, ya ada seekor kucing di tempat kami yang melahirkan. Okay. Dan kemudian anak-anak kucing ini tadinya ada 3, sekarang tinggal 2. Ya, anak-anak kucing ini semakin lama semakin besar. Pada waktu mereka mendengar satu suara yang mereka tidak pernah dengar, mereka langsung lari bersembunyi. Lalu kalau mereka kebetulan saya taruh ada di atas agak tinggi sedikit, mereka punya tempat box untuk mereka tinggal. Ya. Nah, pada waktu mereka sudah mulai jalan, mereka mau keluar dari mereka punya kotak itu, waktu mereka lihat ke bawah mereka tidak berani. Ya, kenapa? Karena takut. Dan saya yakin bahwa 2 ketakutan inilah ketakutan untuk ketakutan jatuh dan ketakutan pada suara keras, ada ketakutan yang dilahirkan, yang sudah ada. Ya. Tetapi ketakutan-ketakutan yang lain, yang tadi katakan ada kurang lebih 2.000 jenis ketakutan, itu semua dipelajari, didapat. Oke. Selama kehidupan daripada makhluk hidup ataupun manusia, maka ketakutan-ketakutan yang lain itu adalah hanya karena kita pelajari, karena kita dapat. Ya, apakah kita dengar, kita rasakan, kita lihat, itu yang terjadi. Nah, sekarang yang saya mau tekankan adalah bahwa ketakutan memakan jiwa. Ya, itu sudah pasti. Ya, kita mungkin punya pengalaman tentang takut, ya. Dan pada waktu kita takut, kita stres, jantung kita berdebar-debar. Ya, bahkan kita mungkin tidak bisa tidur. Ya, pernah satu kali di waktu kami di Unai di sini, ya, ada seorang mahasiswi yang ya pada waktu itu ada berkelahi dengan pacarnya. Ya, lalu pacarnya ini mau supaya mereka berdamai, ya, tapi ini mahasiswi tidak mau. Lalu kemudian ini mahasiswa pacarnya ini berusaha untuk bertemu dengan pacarnya ini, ceweknya ini. Ya. Semua cara dilakukan. Dan salah satu cara adalah dia memanjat ke jendela di asrama putri. Pada waktu ini mahasiswi yang sudah ketakutan kemudian
mulai seperti mengintip-ngintip dari kamarnya. Dia lihat wajah daripada pacarnya itu di jendela. Dan kemudian mahasiswi ini berteriak. Dan cowok ini kemudian lompat dan lari. Apa yang terjadi? Mahasiswi ini kemudian agak terganggu, dia punya dia punya pikiran. Sampai orang tuanya pun, ayahnya pun mau bertemu dengan dia masih terus ketakutan. Asal melihat cowok dia ketakutan. Ya, tapi puji Tuhan, masalah dengan dia punya pikiran itu tidak terlalu parah dan dia bisa kembali ke normal, ya. Dan dia adalah kepala sekolah di salah satu sekolah kita yang ada di Bandung sekarang ini. Jadi, satu hal yang kita perlu pahami, ketakutan memakan jiwa. Mark Twain berkata, keberanian adalah melawan ketakutan. Kebenaran adalah menguasai rasa takut. Keberanian bukanlah ketika kita tidak memiliki rasa takut. Rasa takut adalah bagai seorang gembala yang buruk yang membuat domba gembalanya tersesat. Tolong berikan kami keberanian yang daripadamu. 1 Petrus 3 ayat 13-17. Muhammad Hatta, salah satu pelopor daripada bangsa negara kita, ya, pahlawan negara kita, berkata, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan itu. Keberanian adalah pengertian dalam menghadapi ketakutan, kata Aristoteles. Harga dari vitalitas, ya, kemampuan bertahan hidup, kemampuan hidup kita adalah jumlah dari ketakutan kita. Semakin besar ketakutan kita, semakin kecil kemampuan untuk hidup kita. Tetapi semakin besar vitalitas kita, semakin besar kemampuan kita untuk mau bertahan hidup, maka akan semakin kecil ketakutan kita. Berdoalah agar ketakutan kita jangan mengatur keputusan kita. Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 1, Yakub dalam Yeremia 46 ayat 28, kepada Gideon dalam Hakim 6 ayat 23, kepada Zakaria dalam Lukas 1 ayat 13, dan kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 30. Tuhan berkata kepada mereka, janganlah takut. Ya, janganlah takut. Itu perintah Tuhan kepada mereka, dan itu juga adalah perintah Tuhan kepada kita. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kita dalam takut akan Allah. Hanya ada satu ketakutan, takut akan Allah. Hormat kepada Allah. Roma 8:35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kita sudah memiliki kasih itu. Kita memiliki janji itu. Ya, kita tidak perlu takut kepada apapun, hanya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tujuan daripada kasih adalah ketidaktakutan. Ketika kita bertumbuh dalam hubungan kasih dengan Tuhan, kita menyingkirkan ketakutan. Ketakutan yang melumpuhkan kita. Dan kita menetralisirkannya itu dengan kehidupan kerohanian kita. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kehidupan yang bergantung kepada kasih Tuhan. Berharap kepada kasih Tuhan. Dan ini adalah intisari daripada iman kita sebagai pengikut Kristus. Dikatakan jangan biarkan mentalitas takut menjauhkan kita dari segala sesuatu yang Tuhan berikan. Terobosan terbesar dalam hidup kita
akan terjadi ketika kita menerobos ketakutan kita. Kita harus menghadapi ketakutan itu dan memulai proses untuk melupakannya. Seperti firman Tuhan tentang Benaya. Pada hari bersalju, dia bertemu dengan itu singa. Dia takut. Tetapi sebagai penakluk ketakutan, dia kejar itu singa sampai ke lubang singa dan dia membunuhnya. Dan dia telah membawa Benaya untuk dipilih menjadi kepala pengawal dari Raja Daud. Dikatakan setengah dari proses belajar adalah pelajaran, memasang, atau dikatakan installing ya dalam bahasa komputernya atau bahasa teknologinya. Jadi kita menginstal. Dan setengahnya adalah menyingkirkan pelajaran atau mencopot pemasangan, yaitu uninstalling. Ya, sering sekali kita dengan menggunakan gadget kita yang ada, ya kita coba untuk buka Play Store, ya lalu kemudian kita coba install ya satu game, kita nggak suka dengan game itu, kita uninstall lagi. Kita ambil satu program, kita tidak suka dengan program itu, kita uninstall lagi. Ya, so kalau kita terus pegang itu aplikasi, lalu kita tambah itu aplikasi, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ya muatan daripada handphone kita atau gadget kita semakin penuh, dan akhirnya apa? Akhirnya sering sekali ngehang atau lemot, ya, atau mungkin sampai tidak berfungsi lagi. Jadi dengan kata lain, dikatakan dalam proses belajar itu adalah setengahnya kita memasang, kita install, kita terima itu ilmu apa semua yang ada, tetapi setengahnya adalah menyingkirkan pelajaran atau uninstalling. Ya. Dikatakan proses menyingkirkan pelajaran adalah jauh lebih sulit daripada proses belajar pelajaran itu. Ya, jauh lebih sulit. Ya, kadang-kadang kalau kita mau menguninstall satu aplikasi atau satu program, suka ditanya, kenapa kamu keluar? Ya, apakah tidak bagus program kami, aplikasi kami? Ya, tapi kita katakan ya sudah tetap uninstall lah. Akhirnya dikatakan apa? Oke, silakan. Tapi mudah-mudahan di waktu yang akan datang akan apa? Akan ikut lagi kami punya aplikasi ataupun kami punya program. Ya. Jadi kalau kita install gampang saja, isi. Tapi kadang-kadang untuk mengeluarkan kadang-kadang sulit. Ya. Jadi dengan kata lain ini yang kita perlu pelajari, yaitu proses menyingkirkan pelajaran. Dan dalam hal ini sudah pasti pelajaran yang negatif adalah jauh lebih sulit daripada proses belajar pelajaran. Di dalam khotbah di atas bukit, yang sering sekali mungkin kita selalu terbiasa dengan khotbah berbahagialah, ya berbahagialah. Tetapi khotbah di atas bukit juga menyangkut dua hal yang Tuhan atau Yesus berikan kepada para murid-muridnya dan kepada kita semua. Di dalam khotbah di atas bukit juga dijelaskan tentang dua pernyataan. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, tetapi aku mengatakan kepadamu, ya, dua hal itu. Dan sebenarnya apa yang Yesus sedang lakukan? Dia sedang mencopot pemasangan, uninstalling, ya, menguninstall konsep perjanjian lama dan meningkatkannya dengan kebenaran perjanjian baru. Nah, sering sekali program-program yang ada, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam gadget kita perlu apa? Kita perlu update. Ya. Bisa yang kita bisa langsung update secara langsung, tapi ada juga yang lama kita harus apa? Kita harus singkirkan dulu, baru kita apa? Kita update dengan program yang baru, versi yang baru. Jadi, apa yang Yesus katakan dengan khotbah di atas bukit ini adalah dia sedang mencopot pemasangan, uninstall konsep perjanjian lama dan meningkatkannya, ya, update dengan kebenaran perjanjian baru. Sebagai contoh dalam Matius 5:21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5:27 dan 28, kamu telah mendengar firman,
mengatakan, jangan berzina. Ayat 8, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 31 dan 32, telah difirmankan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ayat 33 dan 34, kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Dan ayat 38-39, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Setengah dari pertumbuhan kerohanian kita adalah belajar apa yang kita belum ketahui. Setengah yang lain adalah menyingkirkan pengajaran yang kita telah ketahui, pelajari, atau dapat. Oleh karena itu sebabnya kenapa dalam hal mengikut Yesus ataupun dalam hal menerima kebenaran tentang Tuhan, kita harus belajar. Kita harus mengerti, kita harus memahami, dan kita harus melupakan apa yang kita pernah tahu sebelumnya untuk mendapatkan satu pelajaran yang baru, untuk mendapatkan satu informasi yang baru, dan untuk mendapatkan satu kebenaran yang baru. Itu makanya kenapa dalam hal menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita perlu ada belajar, ya. Kita belajar Alkitab, ya. Kita belajar tentang doktrin, kita belajar tentang kebenaran itu, ya. Kalaupun kita sudah ada pelajaran atau kebenaran yang kutip yang kita ketahui, pengetahuan yang kita ketahui, kita harus lupakan itu. Adalah kegagalan menyingkirkan ketakutan yang tidak rasional dan konsepsi yang salah yang membuat kita tidak menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kisah tentang seorang lumpuh, ya, di kolam Bethesda yang ada ditulis di dalam buku Yohanes pasal yang kelima adalah pelajaran penting dalam pelajaran menyingkirkan pelajaran. Ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ingat bahwa orang lumpuh ini sudah lumpuh selama 38 tahun. Dan yang dia tahu adalah, pelajaran yang dia tahu adalah, kepercayaan yang dia tahu adalah untuk supaya sembuh. Apa yang dia katakan? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Itu yang dia tahu. Itu yang dia percayai. Dan itulah yang selama 38 tahun dia tunggu-tunggu. Supaya dia menjadi orang yang pertama terjun ke dalam kolam itu dengan satu kepercayaan bahwa dia akan sembuh. Di dalam Alkitab tidak diceritakan apakah ada cerita tentang orang yang pertama kali turun pada waktu air itu bergoncang kemudian sembuh. Tetapi itu adalah satu asumsi. Berdasarkan tahyul, berdasarkan cerita-cerita orang. Dan membuat orang ini menderita selama 38 tahun. Dia terkungkung dengan apa yang dia ketahui. Yang dia ketahui adalah, kalau dia adalah orang yang pertama masuk pada waktu air itu berguncang, maka dia akan sembuh. Bagaimana dia seorang yang lumpuh, ya, bisa mendahului orang yang lain, yang sakit lain, tetapi kakinya masih berfungsi? Dia tidak pernah akan bisa sembuh dalam pikiran dia. Dan itulah yang terjadi kepada dia selama 38 tahun. Tetapi kemudian Yesus datang. Dan apa yang Yesus lakukan?
Yesus mencopot pemasangan kepercayaan yang salah itu. Yesus menguninstall kepercayaan yang salah itu. Bagaimana cara Yesus menguninstall kepercayaan yang salah itu? Dengan dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yesus tidak melakukan mukjizat lalu bawain orang, oke kita tunggu ya kapan itu air bergejolak. Oke, saya akan lemparkan. Atau saya akan suruh malaikat, saya akan suruh murid-muridnya. Enggak. Tetapi Yesus menunjukkan kepada orang itu yang sudah 38 tahun sakit lumpuh, bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan Yesus melakukan dua hal. Dia membebaskan orang ini secara fisik. Dia kemudian dapat berjalan. Dan kemudian juga Yesus membebaskan orang ini secara kognitif. Secara dia punya apa? Secara dia punya pikiran. Jadi dengan kata lain, ini yang Tuhan lakukan. Mencopot pemasangan kepercayaan yang salah. Kekristenan, kita mengaku sebagai pengikut Kristus, apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, menyingkirkan kekhawatiran yang tidak beralasan. Ya, bersama dengan Kristus, kalau kita memang berjalan bersama dengan Kristus, singkirkan kekhawatiran yang tidak beralasan. Menyingkirkan kepercayaan yang salah yang kemudian membelenggu kita. Ya, orang lumpuh tadi itu 38 tahun. Memodifikasi perilaku kita. Supaya apa? Supaya perilaku kita tidak lagi bersandarkan kepada pengetahuan dunia, terhadap kepercayaan dunia, tetapi perilaku kita adalah perilaku yang percaya kepada Tuhan. Pembentukan sinapsis. Nah, apa ini sinapsis? Ingat, di dalam tubuh kita ada yang disebut dengan sel saraf. Ya. Dan satu sel saraf akan berhubungan dengan sel saraf yang lain melalui satu titik yang kita sebut dengan istilah sinapsis. Ya. Nah, sinapsis ini adalah dengan ada alat di situ yang disebut dengan synaptic vesicle, adalah satu alat yang membawa neurotransmitter dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Ya. Jadi informasi kita yang ada di neurotransmitter itu dibawa dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain melalui sinapsis. Makanya kenapa kalau kita ditusuk jari kita, lalu kita ada rasa sakit itu akan sampai ke otak kita. Oleh karena itu dialirkan dari satu neuron sel saraf ke sel saraf yang lain melalui apa? Melalui sinapsis. Kalau sinapsis ini tidak berfungsi atau terganggu, sehebat bagaimanapun informasi itu di dalam neurotransmitter itu tidak dapat disalurkan ke sel saraf yang lain, akhirnya sampai kepada otak kita. Lalu dikatakan sebagai orang Kristen kita harus melakukan apa? Pengkabelan ulang otak manusia, rewiring dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Pikiran kita, sel-sel saraf kita sudah terganggu oleh pengetahuan pelajaran yang sering sekali bertentangan dengan pelajaran firman Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus membuat pengkabelan ulang. Ya, bagi kita mungkin yang pernah tahu bagaimana cara memperbaiki dinamo, ya, kalau kita lihat dinamo kita ini sudah tidak berfungsi, kita bawa ke toko, apa yang mereka lakukan? Ya, ada beberapa kabel yang kemudian mereka buang, lalu apa? Lalu mereka pasang balur dengan apa? Dengan kabel dengan baik yang sedang dilakukan. Sebagai orang Kristen, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa? Pengkabelan ulang, rewiring daripada kita punya otak. Secara neurologis, inilah yang terjadi ketika belajar firman. Ketika kita belajar firman Tuhan. Kita secara literal meningkatkan pikiran kita dan mengunduh
pikiran Kristus. Ya, jadi waktu kita bicara firman Tuhan, kita sedang mengupdate pikiran kita. Dengan apa? Dengan informasi-informasi, firman-firman, berita-berita yang datang daripada Tuhan. Dan kemudian kita mengunduh, kita mendownload. Itu apa? Itu firman pikiran Kristus ke dalam pikiran kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ingat, kita baca firman Tuhan, makanya kenapa kita apa? Follow the Bible, read your Bible, ya, supaya kita apa? Supaya kita memahami tentang Tuhan, tentang pikiran Tuhan, pikiran Kristus, dan pikiran itulah yang kemudian kita tanamkan dalam pikiran kita, sehingga dan pengetahuan-pengetahuan yang lama yang ada dalam kita harus apa? Kita harus singkirkan. Dr. Ivy Carney dan Dr. Leslie Ungerleider dari National Institute of Mental Health mengatakan, pelatihan finger tapping membuat pembentukan sel saraf yang baru dan pengkabelan koneksi neuronal. Ini finger tapping itu ya kita bisa latih ya setiap hari dalam kehidupan kita, di meja atau di apa, kita ketuk-ketuk aja kita punya jari, oke, di atas meja atau di mana saja ya. Dan itu dikatakan akan mengapa? Akan membuat pembentukan sel saraf yang baru. Oke. Dan pengkabelan koneksi neuronal kita. Ya, sering sekali kita untuk sehat, kita jalan kaki ya. Pak Stefanus ini ya, dia jalan kaki setiap pagi dan sore ya, 10.000, 20.000 langkah setiap hari. Kenapa? Karena jalan kaki adalah satu olahraga yang ringan yang dapat membantu kekuatan daripada kita punya jantung, kekuatan daripada kita punya otot-otot. Dan yang gampang untuk membentuk sel saraf kita yang baru itu adalah apa? Dengan finger tapping saja. Oke. Ya, apa? Ketok-ketokan jari kita di apa? Di meja. Ya, berapa lama memang tidak pernah diinformasikan, tetapi itu yang bisa dilakukan. Ketika kita membaca firman atau Alkitab, kita membentuk dan merekrut sel saraf yang baru dan kemudian melakukan pengkabelan koneksi neuronal, dan kita mengunduh sistem operasi yang baru yang mengatur ulang pikiran kita. Ya, belakangan ini kita banyak sekali diceritakan tentang rencana WhatsApp ya, untuk apa? Untuk meminta kita punya apa? Data diri. Dan banyak orang yang takut untuk memberikan profil diri mereka, oleh karena apa? Takutnya itu nanti disebarkan kemana-mana. Akhirnya terjadilah apa? Terjadilah satu apa? Peperangan ya, antara Instagram dengan WhatsApp, Telegram dengan WhatsApp, dan lain sebagainya. Bahkan muncul aplikasi-aplikasi sosmed yang baru. Dan kemudian kita dengar terakhir bahwa itu akan terjadi pada tanggal 15 Mei. Ya. Jadi kalau kita nanti tidak menyetujuinya, maka nanti akan ada masalah-masalah di WhatsApp kita. Ya, saya tunggu-tunggu itu. Ya, sampai sekarang belum ada informasi apa-apa ke saya punya WhatsApp tentang untuk mengupdate operasi yang baru atau memberikan izin untuk mereka mengakses kita punya data diri. Ya. Tetapi ingat bahwa pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita merekrut sel saraf yang baru. Lalu kemudian pengkabelan ulang, rewiring, ya, kita di-charge ulang. Okay. Pikiran kita diperbarui ulang, diatur ulang. Ya. Sama halnya dengan komputer. Ya, kalau kita punya komputer, laptop, kita sudah mulai lemot dan lain sebagainya, maka kita perlu mengadakan apa? Fragmentasi. Ya. Kita difragment. Lalu kemudian kita apa? Kita fragmented, kita punya laptop. Artinya apa? Oleh karena sudah banyak program, banyak aplikasi, banyak data, maka komputer harus apa? Harus menyusunnya kembali. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Ya. Dan kalau itu sudah fragmented, maka kita bisa melihat bahwa kecepatan daripada operasi daripada kita punya
laptop atau komputer akan berjalan lebih baik. Nah, ini yang sedang terjadi. Ya. Filipi 2:5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Kita harus memulai kehidupan kita, pikiran kita supaya sama dengan Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena tujuan kita adalah mendapatkan keselamatan. Supaya kita boleh memahami tentang keselamatan itu, kita memahami tentang kasih karunia itu, maka kita perlu memahami perilaku, pikiran, cara kerja daripada kasih karunia Kristus. Menghadapi atau menyingkirkan pelajaran, ketakutan, memerlukan lebih dari sekedar pengkabelan otak kita. Kita harus menggunakan pengetahuan yang baru untuk menghadapi ketakutan kita. Ya, bukan hanya menghadapi, tapi apa? Mengalahkannya. Kita harus menggunakan pengetahuan yang baru. Oke? Supaya operasional daripada laptop, gadget kita, komputer kita berjalan dengan bagus atau sesuai dengan apa yang ada terkini, kita harus mengupdate. Kita harus mencari versi yang baru. Ya, kemarin saya mengupdate, saya punya apa? Zoom. Oke. Ya, Zoom saya yang lama adalah 5.46, sekarang Zoom yang baru adalah 5.66. Oke, saya sudah update ya. Saya tidak tahu nanti bagaimana apa bagusnya. Oke, tetapi selalu dikatakan kita perlu apa? Kita perlu untuk mengupdate itu. Jadi dengan kata lain, waktu kita mengupdate itu, maka yang lama akan hilang. Sekarang ada yang baru. Jadi pada waktu kita menyingkirkan ketakutan kita, lalu kita menggunakan pengetahuan yang baru, berarti kita menghadapi ketakutan kita. Kita mengalahkannya, kita menyingkirkannya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Berubahlah, menjadi barulah ya daripada budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita dibentuk baik atau buruk melalui pengalaman kehidupan kita. Oke. Satu kali waktu SMA, Jonathan belajar, dia bawa mobil, ya dia tidak ikut kursus, ya dia belajar saja di lapangan apa semua, ya. Lalu kemudian dia merasa bahwa dia mungkin sudah lebih tahu, ya. Biasanya saya yang dia bilang sudah selesai, saya akan bawa itu mobil masukkan ke dalam garasi. Oke, tetapi hari itu dia rasa bahwa mungkin dia sudah lebih tahu, kemudian dia coba untuk bawa itu mobil lalu masuk ke dalam garasi. Oke. Apa yang terjadi? Mobil itu kemudian menyerempet tiang pintu daripada garasi itu. Ya, tiang pintu daripada garasi itu. Ya. Selalu dia keluar, dia matikan itu mobil, dia masuk ke dalam kamarnya, dia diam di situ. Dia tidak mau bikin apa-apa. Ya, dia rasa takut sekali. Ya, lalu saya panggil dia, kenapa? Ya, dia diam aja, ya, dia nangis. Kenapa saya bilang itu? Oh, tadi itu serempet itu mobil. Oh, begitu. Lalu saya lihat, enggak apa-apa, ini kan kamu kan belajar. Ya, lain kali akan lebih apa? Akan lebih baik lagi. Ya, kalau ini soal lecet yang segini sedikit gini, nggak apa-apa itu, nanti papa bisa perbaiki itu. Oke, papa bisa perbaiki itu. Jadi jangan khawatir. Yang tadinya dia sudah merasa takut, ya, waktu saya katakan jangan khawatir, ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia besoknya dia bilang dia mau belajar lagi bawa itu mobil. Okay? Dan lama-kelamaan dia kemudian apa? Ya, tambah lama ya, tambah pintar. Jadi dengan kata lain, ingat kita dibentuk baik atau buruk melalui pengalaman kehidupan kita. Okay. Satu juga kisah tentang Jonathan adalah pada waktu dia berusia kurang lebih 1,5 tahun. Ya. 1,5 tahun, kami ada guru-guru piknik ke Pangandaran. Lalu kemudian saya bawa Jonathan untuk berenang ke laut. Ya, dia menggunakan dia punya baju baju apungnya, ya, sama seperti kemarin dikirim video sama Pak Stefanus,
ya, tentang bagaimana si Edson ya, Edson berenang lalu dia menggunakan apa? Baju pelampungnya. Ya, lalu kemudian kami masuk di laut pada waktu itu. Lalu kemudian begitu asiknya saya mulai melihat bahwa ada ombak yang keras. Ya. Dan saya tidak bisa lagi tarik Jonathan untuk ke pantai waktu itu. Saya hanya satu katakan sama dia. Pada waktu ada air, jangan bernafas. Oke, jangan bernafas. Lalu kemudian kami dihempaskan. Akhirnya saya terpisah dengan Jonathan. Ya, saya terpisah dengan Jonathan. Saya langsung angkat kepala saya cari-cari di mana Jonathan. Oke, tiba-tiba di satu ujung muncul kepalanya. Ya, muncul kepalanya. Dia diam, dia tidak nangis. Oke. Lalu kemudian saya ambil dia, saya bawa dia ke pantai. Ya, dan kemudian 2 hari, ya, selama kami di Pangandaran setelah itu, dia tidak mau pergi ke laut. Dia takut. Oke, dia takut. Itulah pengalaman dia. Ya, tetapi kemudian tahun-tahun berikutnya mulai pelan-pelan saya ajarkan lagi naik ke laut dan apa, dan akhirnya sampai sekarang dia senang. Jadi dengan kata lain, ingat bahwa kehidupan kita dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang kita alami. Sebagai ayat inti tadi dikatakan 1 Yohanes pasal 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Iman adalah proses menyingkirkan ketakutan. Ketakutan yang tidak rasional. Ketakutan yang diurapi oleh Tuhan adalah takut akan Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, maka tidak ada ketakutan lainnya. Menyingkirkan ketakutan adalah proses untuk belajar percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ayub 28 ayat 8 mengatakan, tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Iman, Benaya takut, tetapi dia tetap hadapi dan mengalahkan singa. Abraham takut, tetapi dia tetap berjalan membawa Ishak ke gunung Moria dan menang. Musa takut kepada Firaun, tetapi dia tetap menghadap dan membawa keluar bangsa Israel. Yesus takut, tetapi dia tetap hadapi setan dan dia menang. Pengobatan untuk gagal bukanlah keberhasilan, tetapi kegagalan itu. Pengobatan untuk takut penolakan bukanlah penerimaan, tetapi penolakan itu. Pengobatan untuk daya tahan tubuh bukan tidak terpapar virus corona, tetapi mendapatkannya vaksinasi. Ya, tadi Pendeta Haleman cerita-cerita soal vaksinasi. Ya, supaya apa? Supaya waktu kita divaksinasi dimasukkan virus corona yang sudah dilemahkan atau sudah mati, ya, maka tubuh kita akan membangun apa? Sistem imun, kekebalan. Satu hal yang terbesar yang terjadi kepada kita adalah ketika ketakutan itu menjadi kenyataan dan kita dapati bahwa dunia belum berakhir. Artinya apa? Kita masih terus dirundung oleh ketakutan itu, masih terus hidup dalam ketakutan itu. Ketakutan kita lebih parah daripada apa yang kita takuti. Mengatasi kesalahan membuat kita memahami bahwa tidak ada kegagalan. Setan memiliki taktik. 1 Petrus 5:8 dikatakan, bersadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 2 taktik setan kepada manusia untuk menjauhkan manusia jauh daripada Tuhan, membuat kecewa dan takut. Ya, kecewa dan takut. Tetapi apa nasihat Yesus? Kita memerlukan keberanian seperti Kristus. Yesus tidak pernah lari dari apapun, tidak pernah lari dari siapapun. Keberanian adalah menempatkan diri kita pada posisi tidak berdaya seperti Daniel, Esther, Yesus. Kenapa? Mereka ini mengandalkan Tuhan. Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?
Yesus pada waktu hari Jumat pagi itu dicerca dengan banyak pertanyaan, tuduhan, fitnah, dan sebagainya. Tapi dia tetap berdiam diri. Dia bergantung kepada Bapanya di sorga. Malah kami dikatakan, saya bisa panggil pasukan malaikat. Untuk apa? Untuk mengangkat dia, menyelamatkan dia. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia menunjukkan bahwa dia berani berkorban untuk keselamatan manusia. Yesus berani pergi ke salib itu demi kita, demi keselamatan kita. Waktunya untuk berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akan datang waktunya ketika kita harus menghadapi ketakutan kita dan berdiri karena benar. Inilah yang telah dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kita mungkin kalau kita lihat siapa ini Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita katakan, bolehlah ya saya tunduk-tundukkan saya punya badan, kepala saya seperti menyembah kepada patung itu, tapi dalam hati saya tetap percaya kepada Tuhan. Kita mungkin bisa berkompromi itu, tetapi itu yang tidak dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun dunia ini apa? Sekalipun dunia ini rubuh. Keberanian adalah melakukan apa yang benar, walau bagaimanapun keadaan dan akibatnya. Kalau kita lihat kepada kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berkata, tidak ada gunanya. Oke, dikasih kesempatan, tidak ada gunanya. Kami percaya bahwa Tuhan kami akan menyelamatkan kami dari dapur api itu. Ya. Kami tidak akan pernah menyembah patung Tuanku itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka sedang mempertunjukkan Tuhan. Dan inilah harus menjadi kehidupan kita. Kita jangan mempertunjukkan diri kita, kehebatan kita, kemampuan kita, ya, keberanian kita, tapi kita harus pertunjukkan Tuhan. Ketika kita memposisikan diri kita tidak berdaya dan bergantung kepada Tuhan, maka kita sedang membuat satu panggung pertunjukan untuk karya agung Tuhan. Bukan saja Sadrak, Mesak, dan Abednego yang keluar dari dapur api itu, tetapi bahkan tidak ada bau terbakar asap ada pada mereka. Dan apa yang terjadi bahkan? Di dalam dapur itu bukan hanya 3 orang, tetapi ada 4 orang. Dan Nebukadnezar katakan, seperti anak manusia. Jadi keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan Tuhan yang mereka percaya. Banyak sekali di antara kita yang berdoa seakan-akan tujuan utama Tuhan adalah untuk melindungi kita dari rasa takut, ya. Kita anggap Tuhan itu sebagai polisi kita, tentara kita, bodyguard kita, ya. Tujuannya adalah bukan untuk membuang ketakutan. Tujuan utamanya adalah untuk kita memiliki keberanian moral melawan ketakutan. Itulah makna daripada doa itu. Banyak juga di antara kita yang membuat gereja seperti bunker, di mana kita mencari perlindungan. Ya, dalam gereja pasti kita aman. Oke. Namun, sebagaimana tema daripada gereja masing hari ke-7, I will go. Kita harus keluar. Jemaat Mount Moria harus keluar. Menjadi duta besar sorga dan mitra kerja Yesus untuk keselamatan umat manusia. Jadi kalau kita katakan I will go, jangan I will go lalu duduk di rumah kita, duduk di kamar kita, I will go lalu kita duduk tenang-tenang dalam gereja kita. Bukan itu. I will go. Menjadi duta besar memperkenalkan Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. I will go. Untuk kita menyebarkan Injil keselamatan kepada dunia ini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. I will go. Seventh-day Adventist Church Mount Moriah. I will go. Miliki keberanian itu. Singkirkan ketakutan itu. Tunjukkan Tuhan yang kita percayai. Kabarkan Injil keselamatan itu. Dan kalau kita menang, sebagaimana pepatah kuno mengatakan, tidak ada keberanian, tidak ada kemuliaan. Ketika kita tidak memiliki keberanian untuk keluar dalam iman, ya kita hanya I will go hanya sebagai satu semboyan saja, ya nggak berani kemana-mana, maka kemuliaan Tuhan yang adalah miliknya
sedang dirampas. Jemaat Gereja Maestro Hari 7 Mount Moriah, I will go. Lagu Sion edisi lengkap 445, percaya yang menang.